Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud manajemen syariah? Manajemen secara umum merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen secara singkat yaitu manajemen syariah merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang mencakup tentang ajaran-ajaran agama Islam untuk memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang butuh manajemen? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk dapat hasil yang baik di kemudian. Yang ketiga, mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang dimaksud dengan efisiensi yaitu kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar. Yang artinya seorang manajer yang efisien adalah orang yang mendapatkan output lebih tinggi relatif terhadap input atau tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas yaitu kemampuan untuk memilih tujuan yang paling cocok dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Yang artinya manajer yang efektif pilih hal yang benar untuk dilakukan dan metode yang tepat untuk membuat mereka dilakukan. Yang keempat, bagaimana manajemen syariah terkait konvergensi dan divergensi dengan manajemen umum. Konvergensi dan divergensi manajemen umum terletak pada tujuan dari manajemen, yaitu suatu proses kerjasama kelompok yang juga saling memiliki tujuan demi kemanusiaan. Namun, manajemen syariah di sini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai prinsip Islam. Manajemen syariah terdiri dari beberapa landasan yang diantaranya tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, serta pertanggungjawaban. Yang kelima, studi kasus, yaitu kasus yang menjerat mensos ini memang sudah sangat fatal karena di tengah-tengah kerisauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan pandemi COVID-19, sempat-sempatnya ia memakan hak rakyat hanya untuk kepuasan semata. Adanya bantuan sosial ini membuka celah tindakan korupsi apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat. Dan cara penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan cara mekanisme penyaluran dana harus dibuat lebih transparan serta pendampingan lembaga hukum untuk menjamin akuntabilitas penyaluran. Selain itu, apabila program bansos masih dilanjutkan, perlu adanya pembaruan data untuk menghindari risiko satu penerima menerima lebih dari satu bantuan sehingga bansos dari pusat dan provinsi dapat dibedakan. Dengan demikian, program bansos dapat tepat sasaran.